bulan-bulan mulia. Salah satu bulan yang dimuliakan Allah yaitu Syahrullah Al-Muharram. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai Syahrullah Al-Muharram. Bulannya Allah itu bulan Muharram. Kata Allah di dalam Quran surah At-Taubah, "Inna 'iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Inna 'iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan indallah di sisi Allah itu 12 syahran. Ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu-waktu itu, bulan-bulan itulah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Thalathun mutawaliyat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, 3 bulan itu berturutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian 1 terpisah yaitu bulan Rajab. 4-4-nya adalah bulan haram dan saat ini kita sedang berada di bulan haram yaitu bulan Allah, bulan Muharram. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, afdhalus siyam Syahrullah Al-Muharram. Sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus salat salatu qiyamul lail, dan sebaik-baik salat adalah qiyamul lail atau salat malam. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi di bulan Muharram itu? Yang penting kita ketahui kaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Ya. Yang sering kita ketahui di dalam ceramah, di dalam berbagai macam khutbah yang disebut dengan peristiwa hijrah. Hadirin sekalian, hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, hijrah itu apa sih sebenarnya? Ya. Kata para ahli bahasa di dalam lugah dikatakan hijrah itu ada 3 makna. Ya, dalam kitab Maqayis al-Lughah dikatakan yang pertama adalah berpindah, berubah, bergerak min makan ila makanin akhar. Berpindah, bergerak, berubah dari satu tempat kepada tempat yang lain, itu disebut sebagai hijrah. Ya. Antum sekalian bergerak dari rumah antum lalu kemudian pindah ke satu tempat, maka itu disebut hijrah. Antum asalnya bekerja di satu tempat lalu kemudian pindah ke tempat yang lain kerjaannya, itu disebut hijrah. Antum asalnya sekolah atau mondok di satu tempat lalu pindah ke tempat lain, itu disebut sebagai hijrah. Itu makna yang pertama. Kemudian kata para ahli bahasa, makna yang kedua adalah berubah, bergerak, berpindah, ya, min jihatin ila jihatin ukhra, dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Apa itu? Dari asalnya ahli maksiat menjadi ahli taat kepada Allah, itu disebut sebagai hijrah juga. Dari orang yang asalnya jarang berzikir menjadi sering berzikir, itu disebut hijrah juga. Termasuk kebalikannya, ada orang asalnya banyak zikir, asalnya dia sering qiyamul lail, ya, lalu kemudian tiba-tiba dia berubah jadi ahli maksiat, itu disebut hijrah juga, tapi hijrah yang buruk, ya. Jadi perubahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Lalu yang ketiga kata para ahli bahasa, yang namanya hijrah itu juga bermakna taraku syai'in, meninggalkan sesuatu. Apa misalnya contohnya, Bib? Contohnya dari asalnya ahli hisab. Tahu ahli hisab? Hisab. Bukan ahli hisab ngitung namanya. Bukan. Hisab. Dari asalnya ahli hisab menjadi berhenti tidak melakukan hisab. Itu namanya juga hijrah. Jadi tanpa syai', tinggalkan sesuatu.
Ada nggak di sini yang ahli hisab? Habib doakan mudah-mudahan kita sekalian bisa meninggalkan hisab, berpindah dari ahli hisab yang buruk kepada ahli hisab yang baik. Ahli hisab yang baik yang gimana? Yang menulis, menghitung, ya? Jadi menghitung bulan, menghitung waktu, itu hisab artinya menghitung. Ya. Ahli matematika itu ahli hisab, tapi hisab yang baik, ya, bukan hisab-hisab, bukan. Ya. Nah, meninggalkan perbuatan seperti itu juga disebut hijrah. Ya. Jadi ada 3 makna hijrah menurut para ahli lughah al-Arabiyah. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah adzikra yang dimuliakan Allah, yang diampuni Allah, yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang disayangi Allah, yang dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka para ulama menyatakan yang namanya hijrah itu minimal ada 2 makna. Ya, dari definisi bahasa tadi dikatakan minimal 2 makna. Apa saja itu? Yang pertama kata para ulama adalah yang disebut hijrah makani, ya, atau hijrah dari sisi tempat, ya. Hijrah dari sisi tempat atau hijrah makani pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi berapa kali? Ada yang tahu? Berapa kali hijrah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kata para kalau di pondok itu dibilang asumtu makna. Diam itu ada 2 makna. Diamnya diam paham atau diam bingung. Insya Allah maknanya diam paham. Orang alim semua. Amin ya Rabb. Anak-anakku sekalian, hijrah makani atau dari sisi tempat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi 3 kali. Ya. Apa saja itu, Ben? Kapan saja? Yang pertama adalah hijrah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dari Makkah ke Habasyah. Tahu Habasyah? Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Ya. Itu di ujung utara Afrika. Bayangkan dari Makkah menuju ke Ethiopia. Habasyah ujung utara dari Afrika. Itu hijrah pertama kali dan itu dilakukan oleh 70 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berangkat hijrah pertama itu? Dalam sejarah disebutkan, dalam kitab-kitab sirah nabawiyah dikatakan di antaranya adalah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Di antara mereka adalah Sayyidina Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, aman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, seorang di antara konglomerat Muslim pada saat itu. Dan masih banyak lagi. Itu berangkat ke Habasyah. Hijrah yang pertama. Ya. Kemudian hijrah yang kedua kemana? Ada yang tahu? Hijrah yang kedua yaitu hijrah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bersama anak angkat beliau, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi hijrah kedua yaitu pada tahun ke-10 Bi'tsah. Tahun 10 tahun setelah beliau diangkat sebagai nabi, ya, sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hijrah pertama tahun ke-5 Bi'tsah. Ya. Ini tahun ke-10. Yang berangkat hijrah siapa? Rasul sama Hudzaifah, sama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya, berdua. Kemana hijrahnya? Ke Taif. Kalau antum yang pernah umrah, pernah haji, tahu jarak Mekah Taif itu 100 km. Dan bukan jalan seperti dari Sentul ke Jakarta, dari Sentul ke Bogor. Ada banyak pohon-pohon, banyak air, padang pasir, tandus luar biasa. 100 kilo berduaan naik onta. Hadirin wal hadirat. Siapa yang berangkat? Manusia paling mulia
di atas dunia ini, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berdua dengan sahabatnya Zaid bin Harithah. Dikatakan dalam sirah Ibnu Hisham, ketika Zaid nuntun unta, Rasul di atas unta. Nanti gantian capek Zaid yang di atas unta, Rasulullah yang nuntun unta. Sampai ke sana, ya, ke Taif 100 km, dikatakan asy'atha akbar, dalam keadaan penuh dengan keringat, penuh dengan debu. Di manusia paling mulia Lalu hijrah yang ketiga apa? Anak-anak sekalian, yang kita ketahui bersama, yaitu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Pada waktu itu yang berangkat hijrah pertama adalah Abu Salamah radhiyallahu anhu, lalu diikuti oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang dengan dakwahnya Sayyidina Mus'ab bin Umair mengislamkan hampir seluruh masyarakat Madinah waktu itu. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang pada saat zaman jahiliyah adalah orang paling ganteng di kota Makkah. Paling ganteng, paling wangi, paling kaya. Sehingga nggak ada satupun perempuan di di Makkah kecuali ingin menjadi istrinya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Karena gantengnya, karena wanginya, karena kayanya. Dan setelah beliau masuk Islam, berubah 180 derajat. Beliau berpakaian apa adanya sampai ketika beliau meninggal, ya, dalam peperangan yaitu perang Uhud, beliau meninggal dalam keadaan dia hanya ada satu kain yang kalau ditutupi kakinya, jenazahnya, kepalanya terbuka. Kalau ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Lihat tuh orang kaya ganteng sampai seperti itu meninggalnya, syahidnya. Dan melihat itu Rasulullah SAW menangis dan tertawa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wahai Rasulullah demi ayah dan ibuku, kenapa engkau menangis terus tertawa? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya menangis melihat Mus'ab. Dulu dia orang yang paling ganteng, paling wangi, paling kaya. Sekarang dia meninggal keadaannya begitu, ditutup sama kain, nggak cukup untuk nutupin seluruh. Lalu kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Saya tertawa karena melihat bidadari-bidadari itu turun berebutan mengambil jenazahnya Sayyidina Mus'ab, dan salah satunya sampai terbuka betisnya. Maka Rasulullah memalingkan wajah, ya. Betapa indahnya bidadari sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita ambil ilmu daripada hijrah yang ketiga ini? Yaitu orang-orang yang sedih, yang benar dan beriman. Dia meninggalkan apa yang dia cintai, apa yang dia sukai, hanya ikhlas karena Allah. Dia berjuang juga ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian dia mati juga mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua Allah tidak akan disia-siakan. Ya. Allah sudah berikan kenikmatan yang luar biasa. Antum nih duduk di majelis ini, itu bidadari-bidadari di surga itu nyebutin nama antum satu persatu. Yakin, ya. Selama antum jadi orang baik, orang soleh, dan setiap irisan yang kena ke hati antum, sedihnya, susahnya, beratnya, dan sebagainya, itu di langit disebut-sebut, ya, sebagai orang yang sabar, yang dirindukan oleh penduduk langit, walaupun antum di dunia nggak dikenal.